Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Februari, hari biasa pekan ke-7. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai ayat 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, disadari bahwa tidak mudah untuk hidup dan bergabung dalam perbedaan. Walau jika sungguh disadari, perbedaan itu begitu indah. Jika ada kegiatan atau pertemuan, kecenderungan kita adalah bersatu dengan yang sealiran dengan kita, duduk bersama dengan kelompok yang dekat dengan kita. Sering kurang kita sadari bahwa hidup dalam komunitas yang beragam melatih kita untuk lebih toleran dan menghargai perbedaan. Berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pengalaman hidupnya dengan kita dapat meningkatkan rasa empati dan penghargaan kita. Kita belajar untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, menghargai kemampuan dan kelebihan orang lain, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka dan lebih peduli pada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar hari ini, Yesus menunjukkan satu sikap yang amat positif, yakni sikap toleran terhadap sesama yang tidak segolongan. Dikisahkan tadi bahwa Yohanes berkata kepada Yesus, katanya, "Guru, kami lihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Kali ini masih terjadi kisah pengusiran setan, tetapi yang mengusir setan adalah seorang yang bukan murid Yesus. Saudara-saudari, barangkali murid Yesus malu atau iri terhadap orang itu karena mereka baru saja ditegur oleh Yesus sebagai orang yang tidak percaya karena mereka tidak mampu mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak bisu. Di sini Yesus mencoba membuka dan memperluas wawasan Yohanes dan teman-temannya untuk lebih terbuka kepada sesama yang berbeda pandangan hidup dan keyakinan dengan mereka. Yesus meminta agar mereka tidak mencegahnya. Kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudari yang terkasih, kita disadarkan bahwa Allah itu tidak terbatas, tapi kita kerap berusaha membatasinya dengan menetapkan aturan, seolah-olah Allah harus tunduk pada aturan kita. Murid-murid menerima kuasa dari Tuhan. Hal ini mungkin membuat mereka merasa bahwa kuasa itu sudah menjadi milik mereka. Karenanya ketika murid-murid melihat ada orang lain yang bisa mengusir setan demi nama Yesus, mereka berusaha mencegahnya. Dari pencegahan ini ada dua implikasi buruk yang dilakukan oleh murid-murid. Yang pertama, mereka membatasi kuasa Allah. Anggapan mereka adalah jika seseorang bertindak tidak sesuai aturan yang umum atau yang ditetapkan mereka, orang itu semestinya tidak bisa menunjukkan kuasa Allah. Kedua, muncul sikap eksklusif.
Mereka merasa bahwa mereka yang paling berhak, sehingga kuasa Allah hanya boleh dinyatakan melalui mereka. Oleh karena itu, jika ada orang lain yang ikut menyebut nama Yesus, mereka berpikir bahwa dia harus dihentikan. Saudara-saudari, dengan melarang para murid Yesus mau menunjukkan sikap toleransinya terhadap orang-orang yang menggunakan namanya untuk mengusir roh-roh jahat. Sikap Yesus seperti inilah yang patut kita ikuti dan teladani. Sikap yang toleran terhadap sesama, karena memang namanya memiliki daya menyelamatkan. Sikap Yesus ini membuka cakrawala berpikir kita untuk menerima semua orang sebagai saudara dengan segala kelebihan masing-masing. Tuhan telah menganugerahkan kita karunia masing-masing. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja, saya, Anda, saudara-saudari, untuk menunjukkan kuasa-Nya. Bahkan melalui orang yang kelihatan tidak percaya, sekalipun Tuhan dapat memakai mereka untuk menyatakan kuasa-Nya. Saudara-saudari, maka lewat sabda Tuhan hari ini, mari kita menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Mari kita mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu orang lain. Dan mari kita bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik melakukan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati.